Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sedikit menjelaskan apa itu penalaran, baik itu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Baik, pada penalaran itu terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Pada penalaran deduktif itu terbagi menjadi tiga, yaitu apa itu penalaran deduktif, bagaimana penalaran bersyarat, dan bagaimana penalaran silogistik. Nah, apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum mengenai apa yang diketahui untuk mencapai kesimpulan yang pasti secara logis. Misalnya, seorang mahasiswa psikologi kognitif itu brilian, maka siswa psikologi kognitif dia memakai sepatu. Atau mahasiswa psikologi kognitif menyukai selai kacang. Nah, dalam argumenologisnya, tempat adalah proposisi tentang argumen mana yang dibuat. Nah, jadi psikologi kognitif tertarik terutama pada proposisi yang mungkin dihubungkan dengan cara yang mengharuskan orang untuk menarik kesimpulan yang masuk akal. Selanjutnya, yaitu penalaran bersyarat, di mana salah satu jenis utama dari penalaran deduktif adalah penalaran bersyarat, di mana pemikir harus menarik kesimpulan berdasarkan dalil. Contohnya, jika siswa belajar dengan giat, maka nilai ujian mereka tinggi. Nah, dalam beberapa keadaan, jika Anda telah membuat proposisi bersyarat, maka Anda dapat menarik kesimpulan yang masuk akal dari rangkaian proposisi kondisional yang biasa, dari mana Anda dapat menarik kesimpulan yang beralasan. Misalnya, jika P kemudian Q, P karena itu, dan Q. Inferensi ini menggambarkan sebuah validitas deduktif. Artinya, ini mungkin secara logis dari proposisi yang menjadi dasarnya. Ilustrasi penalaran bersyarat. Misalnya tadi, jika Anda seorang suami, maka Anda sudah menikah. Atau, Joan bukan seorang suami, karena itu dia belum menikah. Nah, meskipun kita memastikan bahwa Joan bukan seorang suami, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dia belum menikah. Sementara, jika Anda seorang suami, maka Anda sudah menikah. Otomatis si suami itu sudah menikah. Nah, kalau di sini, Joan bukan seorang suami, karena itu dia belum menikah. Makanya di sini dikatakan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia belum menikah. Demikian pula, kita tidak dapat menyimpulkan kesimpulan yang valid dengan menegaskan konsekuensinya. Joan sudah menikah, karena itu dia adalah seorang suami. Meskipun Joan sudah menikah, pasangannya mungkin tidak akan menganggapnya sebagai suami. Seperti itu. Nah, untuk tugas pemilihan wason, setiap peserta kemudian diberi pernyataan bersyarat. Sebagai contoh, jika sebuah kartu memiliki konsonan di suatu sisi, maka kartu tersebut memiliki bilangan genap di sisi lainnya. Tugasnya adalah menentukan apakah pernyataan bersyarat itu benar atau salah. Seseorang melakukannya dengan membalik jumlah. Pasti kartu yang diperlukan untuk menguji pernyataan bersyarat. Artinya, peserta tidak boleh menyerahkan kartu apapun yang bukan merupakan pernyataan tes yang valid, tetapi peserta harus menyerahkan semua kartu yang merupakan tes valid dari proposisi bersyarat. Nah, misalnya contoh pernyataan bersyarat. Di sini dikatakan, jika sebuah kartu memiliki konsonan di satu sisi, maka kartu tersebut memiliki bilangan genap di sisi lainnya. Itu pernyataan bersyaratnya. Penalaran bersyarat dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang dari segala usia atau setidaknya mulai dari sekolah dasar tampaknya memiliki sedikit kesulitan dalam mengenali dan menerapkan modus ponen argumen. Namun, hanya sedikit orang yang secara spontan menyadari kebutuhan untuk bernalar melalui modus ponen argumen. Faktanya, beberapa bukti menunjukkan bahwa
Bahkan orang-orang yang telah mengambil kursus logika gagal menunjukkan penalaran deduktif di berbagai situasi. Bahkan pelatihan yang ditunjukkan secara langsung untuk meningkatkan penalaran menghasilkan hasil yang beragam. Setelah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan penalaran, ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan model dan aturan mental. Pandangan para ahli, bagaimana orang menggunakan penalaran deduktif dalam situasi realistis. Dua peneliti telah menyarankan bahwa daripada menggunakan aturan inferensi formal, orang sering menggunakan skema penalaran pragmatis, di mana skema penalaran pragmatis adalah prinsip atau aturan perorganisasian umum yang terkait dengan jenis tujuan tertentu, seperti izin, kewajiban, atau sebab akibat. Skema ini juga terkadang disebut sebagai aturan pragmatis, di mana aturan pragmatis ini tidak seabstrak aturan logis formal, namun mereka cukup umum dan luas sehingga dapat diterapkan pada berbagai macam situasi tertentu. Nah, keyakinan sebelumnya juga dengan kata lain penting dalam sebuah penalaran. Itu yang dikatakan oleh si Evan dan Vini pada tahun 2004. Selanjutnya ada evolusi dan penalaran. Pendekatan yang berbeda untuk penalaran bersyarat itu mengambil pandangan evolusioner dan kognitif. Pandangan ini juga menanyakan jenis keterampilan berpikir apa yang akan memberikan keuntungan selektif alami bagi manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan wawasan tentang kognisi manusia, di mana kita harus melihat untuk melihat jenis adaptasi apa yang paling berguna di masa lalu. Jadi, kita berhipotesis tentang bagaimana pemburu dan pengumpul manusia akan berpikir selama jutaan tahun waktu evolusi yang mendahului perkembangan pertanian yang relatif baru dan perkembangan masyarakat industri yang sangat baru. Selanjutnya yaitu penalaran silogisme kategori. Apa itu silogisme kategori? Silogisme yang paling terkenal adalah silogisme kategori. Seperti jenis silogisme lainnya, yaitu silogisme kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu dua premis dan kesimpulan. Dalam kasus silogisme kategoris, premis menyatakan suatu tentang keanggotaan kategori. Istilahnya, faktanya, setiap istilah mewakili semua. Nah, dalam kasus silogisme ini, kategoris premis menyatakan sesuatu tentang keanggotaan kategori istilah. Faktanya setiap istilah mewakili semua. Istilah pertama dan kedua di setiap premis dihubungkan melalui keanggotaan kategori istilah. Artinya, satu istilah adalah anggota kelas yang ditunjukkan oleh istilah lainnya. Bagaimanapun premisnya diucapkan, mereka menyatakan bahwa beberapa atau semua atau tidak ada anggota kategori ini dari istilah pertama adalah atau bukan anggota dari kategori istilah kedua untuk menentukan apakah kesimpulan mengikuti secara logis dari premis, yaitu alasan harus menentukan keanggotaan kategori istilah. Nah, kita bisa lihat contoh silogisme kategoris ini. Semua psikologi kognitif adalah premis dan semua pianis adalah atlet. Oleh karena itu, semua psikolog kognitif adalah atlet. Artinya, ahli logika sering menggunakan diagram lingkaran untuk menggambarkan keanggotaan kelas mereka, membuatnya lebih mudah untuk mengetahui apakah kesimpulan tertentu masuk akal secara logis. Kesimpulan dari silogisme ini sebenarnya mengikuti secara logis dari premis, namun kesimpulannya salah karena premisnya salah. Nah, untuk silogisme kategori sebelumnya, dia menyatakan file subjek adalah psikologi kognitif. Itu jangka menengah adalah pianis dan predikat adalah atlet dalam kedua presentasi tersebut. Nah, di sini saya menegaskan bahwa semua anggota kategori istilah pertama adalah anggota kategori istilah kedua. Nah, di sini bisa kita lihat pada silogisme kategori diagram lingkaran, bahwa di sini kita mengatakan semua psikolog kognitif adalah pianis. Nah, maka di setiap lingkaran itu ada pianis. Semua pianis adalah atlet. Semua pianis adalah atlet. Maka atlet itu berada di dua lingkaran. Oleh karena itu, semua psikologi kognitif adalah atlet.
maka setiap psikologi kognitif merupakan bagian dari atlet. Nah, bagaimana orang memecahkan masalah silogisme tersebut? Salah satu teori paling awal adalah bias atmosfer dari Siebeck dan Denny pada tahun 1969 dan Woodward dan Shields pada tahun 1935. Mereka mengungkapkan ada dua gagasan dari teori ini. Yang pertama, jika setidaknya ada satu negatif di tempat tersebut, orang akan lebih memilih solusi negatif. Nah, jika ada setidaknya satu di tempat, orang akan lebih memilih solusi tertentu. Misalnya, jika salah satu tempat adalah tidak ada pilot yang anak-anaknya, orang akan lebih menyukai solusi yang tidak tepat di dalamnya. Meskipun demikian, teori tersebut tidak memperhitungkan dengan baik sejumlah besar tanggapan, di mana peneliti lain memusatkan perhatian pada konversi tempat, dan di sini istilah premis tertentu dibalik. Orang terkadang percaya bahwa bentuk terbalik dari premis sama validnya dengan bentuk aslinya. Selanjutnya yaitu heuristik dalam penalaran deduktif. Heuristik dalam penalaran silogistik meliputi kesalahan ekstensi berlebih. Dalam kesalahan ini, kami memperluas penggunaan strategi yang bekerja di beberapa silogisme yang menjadi silogisme di mana strategi gagal. Misalnya, meskipun pembalikan bekerja dengan baik dan dengan negatif universal, mereka tidak bekerja dengan jenis tempat lain. Kita juga mengalami efek penyitaan ketika kita gagal mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Nah, sebagai tambahan, efek frase premis dapat mempengaruhi penalaran deduktif kita. Misalnya, urutan istilah atau penggunaan kualifikasi atau ungkapan negatif tertentu. Efek frase premis dapat membawa kita untuk melompat ke kesimpulan tanpa secara memadai merefleksikan validitas deduktif dan dari silogisme ini. Nah, selanjutnya yaitu bias dalam penalaran deduktif. Bias yang mempengaruhi penalaran deduktif umumnya berhubungan dengan isi dari premis dan kepercayaan kesimpulan. Mereka juga mencerminkan kecenderungan ke depan bias konfirmasi. Dalam bias konfirmasi, ini kita juga mencari konfirmasi daripada diskonfirmasi atas apa yang sudah diyakini. Yang kedua, anggaplah isi premis dan kesimpulannya benar. Dalam kasus seperti itu, para pemikir cenderung percaya pada validitas kesimpulan, bahkan ketika logikanya cacat. Selanjutnya yaitu penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif adalah proses penalaran dari fakta atau pengamatan tertentu untuk mencapai kesimpulan yang mungkin bisa menjelaskan fakta. Penalaran induktif kemudian dapat menggunakan kesimpulan yang mungkin untuk mencoba memprediksi kejadian spesifik di masa depan. Fitur utama yang membedakan penalaran induktif dari penalaran deduktif adalah bahwa dalam penalaran induktif, kita tidak pernah bisa mencapai kesimpulan yang pasti secara logis. Di sini kita hanya dapat mencapai sebuah kesimpulan yang sangat beralasan atau mungkin. Nah, bagaimana penerapan penalaran induktif ini? Sistem penalaran berbasis aturan biasanya membutuhkan prosedur yang lebih disengaja, terkadang melelahkan untuk mencapai kesimpulan. Melalui sistem ini, kami dengan hati-hati menganalisis fitur yang relevan, misalnya fitur pendefinisian. Dari data yang tersedia berdasarkan aturan yang disimpan dalam memori, sistem ini memberlakukan batasan kaku yang mengesampingkan kemungkinan yang melanggar aturan. Bukti yang mendukung dari penalaran berbasis aturan ini meliputi yang pertama, kita dapat mengenali argumen logis saat dijelaskan kepada kita. Yang kedua, kami dapat mengenali kebutuhan untuk membuat kategorisasi berdasarkan fitur yang menentukan meskipun ada kesamaan dalam fitur yang khas. Misalnya, kita dapat mengenali bahwa koin dengan diameter 3 inci yang terlihat persis seperti seperempat atau pasti palsu. Yang ketiga, kita bisa mengesampingkan kemustahilan seperti kucing mengandung dan melahirkan anak anjing. Yang keempat, kita bisa mengenali banyak ketidakmungkinan. Misalnya, kecil kemungkinan Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan undang-undang yang memberikan gaji tahunan kepada semua mahasiswa penuh. Nah,
Tadi sudah dijelaskan apa itu penalaran deduktif dan apa itu penalaran induktif. Nah, selanjutnya ini penggabungan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Survei pada tahun 1999 memberikan contoh setiap jenis penalaran dalam konteks forensik. Penalaran deduktif merupakan sidik jari di darah ada di pisau. Sidik jari milik D misalnya. Karena itu D terkena pisau setelah korban mulai berdarah. Itu penalaran deduktifnya. Sementara penalaran induktifnya, 85% dari pembunuh yang diketahui yang menggunakan trauma benda tumpul yang parah pada wajah korbannya tinggal bersama ibu mereka. Dan 75% lagi dari pembunuh diketahui yang mengikat korbannya selama kejahatan berusia antara 25 sampai 31 tahun. Mengendarai truk 4x4 berkulit putih dan sangat cerdas. Dan yang terakhir, kalau pada penalaran induktif itu oleh karena itu pelakunya mungkin seorang pria kulit putih usianya 25 sampai 31 tahun yang tinggal bersama ibunya dan mengemudikan truk 4x4. Itu merupakan sedikit penalaran induktif. Nah, setelah sedikit menjelaskan penalaran induktif dan deduktif, saya kira sampai di sini penjelasan saya tentang penalaran baik induktif maupun deduktif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.